from the Music Factory. Halo, selamat pagi kawan RBC Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program RBC Top Net. Ya, kita berada di segmen terakhir program RPT Talk 9 edisi Rabu 9 Oktober 2019 bersama Komisioner KPU Riau, Bung Nugi atau Bung Nugroho Noto Susanto selaku Komisioner KPU Riau dan juga Bang Gema Wahyu Adinata selaku anggota Bawaslu Riau. Nah, tadi ada pertanyaan untuk Bawaslu Riau. Apa sih sebenarnya yang akan berbeda begitu di pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Bawaslu Kabupaten Kota nanti? Apakah metode pengawasannya atau strategi lain yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota di Riau? Iya, makasih Mas Billy. Sebelum menjawab itu ada yang perlu kami sampaikan soal regulasi ini. Yep. Jadi Undang-Undang 10 2016 itu ini kan undang-undang rezimnya pemilihan, pemilu kada. Berbeda dengan Undang-Undang 7 2017 mengenai pemilihan umum. Jadi ada pengaturan yang berbeda, bahkan pada secara struktur itu pengawas pemilu itu berbeda di kedua undang-undang ini. Kalau di Undang-Undang 7 2017 ini disebut Bawaslu sampai ke kabupaten, di Undang-Undang 10 2014 ini masih namanya Panwaslu. Oh, Panwaslu, sebutannya masih Panitia Panwaslu. Pengawas Pemilihan Umum. Nah, ini kan sampai hari ini kalau kita lihat dari sisi pembuat undang-undang di DPR RI belum ada terlihat langkah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 10 2016. Ini tentu akan menjadi masalah bagi pengawas pemilu karena di klausul di 10 2016 ini masih bicara Panwaslu. Sementara Panwaslu itu tidak ada sekarang, sudah berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, hari ini Bawaslu sudah mendorong mengajukan judicial review ke MK, ke Mahkamah Konstitusi agar ini dirubah, agar ada beberapa pokok pasal-pasal di Undang-Undang 10 2016 ini dirubah dulu agar proses pengawasan ini selaras nanti dengan organisasi Bawaslu sebagaimana disebutkan di Undang-Undang 7 2017. Nah, ini dulu yang kita usahakan dorong. Tapi kalau ini beberapa pihak juga mendorong agar Presiden menerbitkan Perpu barangkali, terutama yang concern di kepemiluan seperti NGO pemilu. Ini mendorong Presiden terbitkan Perpu untuk mengatasi kekosongan di Undang-Undang 10 2016 terkait karena tidak adanya lagi Panwaslu. Nah, di Bawaslu sendiri, ini hasil konsultasi kami, ini sudah juga menyiapkan, kita sudah mengantisipasi juga sekiranya judicial review ditolak oleh MK, tidak ada Perpu diterbitkan oleh Presiden, tidak ada perubahan Undang-Undang 10 2016, maka mau tidak mau ini akan ada lembaga ad hoc yang mengawasi pemilihan bupati kepala daerah ini nanti. Artinya bukan Bawaslu yang sekarang, tapi kita akan lakukan perekrutan terhadap Panwaslu. Nah, boleh saja yang sekarang ikut atau itu nanti teknisnya. Yang jelas akan ada kalau tidak ada perubahan itu tadi, tidak ada revisi, uji materi ditolak, kemudian juga tidak ada terbit Perpu, ya mau tidak mau harus ada Panwaslu yang mengawasi di sana. Nah, ini kita juga menunggu. Ini juga menjadi pembeda daripada pemilu 2019. Ini juga masalah besar berarti? Masalah yang cukup besar ini, masalah ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara mengenai strategi pengawasan, kami sudah melakukan pemetaan ini, terutama dari sisi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kita lakukan, yang pertama kita sudah mulai melakukan pemetaan pelanggaran yang terjadi di pemilihan 2018. Kita komparasikan dengan pelanggaran yang terjadi di pemilu 2019. Ya, meskipun ini pemilihan yang berbeda, akan tetapi ini kan substansinya sama-sama sebuah proses demokrasi di mana masyarakat memberikan hak suara, di mana metode kampanye juga sama digunakan meskipun secara spesifik teknisnya tentu berbeda. Yang kita ambil di situ adalah kita sudah mulai mencoba ini melihat pertama angka pelanggaran.
angka pelanggaran, kemudian siapa yang memiliki kecenderungan pelanggar terbesar. Nah, ini tentu akan menjadi sasaran sosialisasi. Selanjutnya, kelompok mana yang siapa yang menjadi pihak pelapor, kemudian yang melaporkan ini ke Bawaslu. Kita kategorisasi, apakah masyarakat, apakah partai politik, apakah bagian dari tim kampanye. Ini kita kategorisasikan. Kemudian juga kita juga kategorisasikan ini jenis-jenis pelanggaran. Pelanggaran apa yang paling banyak terjadi? Nah, ini sudah kita kumpulkan, kita komparasikan. Ini menjadi bagian dari strategi. Pertama tentu strategi pencegahan dulu. Bagaimanapun kita berupaya lakukan langkah-langkah pencegahan. Ini yang paling pertama. Kemudian baru pada strategi nanti penindakan pelanggarannya. Sebelum semua ini dilakukan adalah tentu kita sosialisasikan ke pihak-pihak yang sudah kita kategorisasikan tadi. Jadi saya pikir proses pengawasan di pemilu 2020 ini akan jauh lebih berbasis data karena ada dua pemilihan yang berdekatan kemarin. Pemilihan di 2018, pemilihan 2019. Kita sudah miliki semua data itu, tinggal lagi kita akan action untuk menentukan ini wilayahnya pelanggaran, misalnya pelanggaran netralitas ASN. Ini masih banyak terjadi. Nah, kita akan lakukan upaya pencegahan dan pengawasan. Artinya data-data itu sudah dimiliki Bawaslu. Nah, ini berkaitan dengan ini kan seringkali Bawaslu komentarnya ketika dibilang ini pengawasannya lemah, ya personil kita terbatas. Nah, ini apakah memang untuk ada perubahan dari angka atau jumlah personil pengawasan di lapangan atau seperti apa? Ada pola-pola perubahan misalnya? Sama, kalau jumlah personil secara kuantiti ini sama jumlah personil pengawasan. Kita punya PTPS, pengawas pemilu kelurahan atau desa, Panwascam dan Bawaslu, Panwas atau Bawaslu kabupaten nantinya. Secara personil kuantitinya sama semuanya. Tapi yang dimaksud dengan kekurangan personil itu pada pemilu-pemilu lalu sebenarnya begini, Mas Billy. Ini kan masyarakat tahu bahwa pelanggaran pemilu, politik uang katakanlah misalnya, kita ambil contoh di sini, ini massal terjadi. Nah, tentu satu orang PTPS tidak akan mampu mengcover semua TPS itu untuk mengawasi perilaku politik uang ataupun praktek-praktek politik uang yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan keterbatasan personil. Secara struktural tentu tidak bisa ditambah lagi. Maka yang kita butuhkan apa? Keterlibatan masyarakat di dalam proses pengawasan. Artinya masyarakat ini aware bahwa kepentingan berjalannya pemilu yang bersih dan berintegritas tidak semata-mata kepentingan pengawas pemilu, tidak semata-mata kepentingan KPU, tapi ini kepentingan kita semua. Pemilu yang berintegritas ini adalah akan menghasilkan juga pemimpin yang berkualitas nanti. Nah, ini yang coba kita libatkan. Selama ini memang di masyarakat kita ini mau tidak mau harus kita akui bahwa urusan ketika ada orang terjadi transaksi politik uang misalnya, ya mereka masih berpikir apa urusannya saya gitu. Kenapa saya harus merusak silaturahmi saya dengan yang bersangkutan dengan melaporkan ini ke Bawaslu misalnya. Ini kan ada di masyarakat kita. Kita akui itu. Nah, ini yang coba kita terobos. Ikatan emosional antara masyarakat dengan pelaku politik jauh lebih penting bagi mereka ketimbang melaporkan lalu merusak silaturahminya. Ini yang menjadi persoalan ya. Ini persoalan. Ini kultur masalah ini sebenarnya. Jadi pendekatannya pun sebenarnya harus kultur dan butuh waktu panjang gitu. Baik. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak berat sih di segmen terakhir ini ke Bung Nugi deh. Nanti juga bisa Bang Gema juga bisa jawab. Ini memang pertanyaan untuk dua lembaga ini sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Apa kira-kira yang akan menjadi perhatian KPU ataupun Bawaslu nih di pilkada serentak 2020 pasca Pilpres dan Pileg? Ini berkaitan dengan sejumlah persoalan diantaranya. Kemudian persoalan DPT ini kan masih selalu dibahas begitu ya setiap pilkada. Kemudian
adanya PSU ulang gitu ya. PSU gitu ya. Pemungutan suara ulang gitu. Kemudian ada persoalan logistik yang kurang ketuker dan macam-macam gitu. Dan terakhir nih juga yang tadi disampaikan Bang Gema, ini persoalan money politik yang juga nggak beres-beres. Nah, apakah ini juga akan menjadi perhatian utama dari KPU dan Bawaslu di Pilkada serentak 2020? Baik, terima kasih. Kalau kita mau urai satu persatu yang disebut Bung Billy sebagai pertanyaan berat, itu mungkin butuh waktu yang agak ya 1-2 jam lagi lah kira-kira ya. Nah, nampaknya memang harus berseri ini. Jangan dihabiskan hari ini. Ini. Jadi kalau semua harus habis hari ini kan balik lagi juga. Nggak bisa lagi kita ngopi RBT ya kan. Nah itu. Jadi gambaran singkat aja lah ya kira-kira ya. Pertama terkait dengan data pemilih. Tentu saya tidak menutup mata sebagai penyelenggara bahwa ada persoalan di situ. Rakyat pun tahu, teman-teman media juga tahu. Tapi mari kita urai sebenarnya permasalahan itu ada di mana gitu kan. Nah, saran saya ke depan RBT perlu undang penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, konteks data pemilih ditambah dengan Dukcapil. Yep. Misalnya gitu. Supaya ada informasi yang berimbang. Saya juga nggak enak nih mau ngomongin Dukcapil karena mereka yang punya otoritas gitu kan. Tapi patut diketahui publik bahwa data awal itu, kalau kita bicara pemilu kemarin yang dianggap salah satu persoalannya ada di data pemilih, itu kan awalnya dari Dukcapil. Kalau dibawa ke atas berarti Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, mengapa harus Dukcapil? Karena basis daripada pemilih itu adalah eKTP, ya. KTP elektronik. Kalau Bung Billy tidak punya KTP elektronik, Anda tidak bisa mencoblos gitu dan tidak punya hak untuk memilih. Ini kan faktanya seperti itu regulasi kita. Nah, coba kita lihat dari sekitar 200-an juta lebih penduduk kita, berapa yang belum punya KTP. Nah, kalau ada orang nih merasa begini nih, wah aku udah lama tinggal di sini, dari lahir di sini gitu, tapi nggak punya KTP pak, nggak bisa nyoblos itu loh. Yang diprotes siapa? KPU, ya kan? Ngelapor ke Bawaslu ngawasi kami yang lapornya ya begitu kan gitu kan ada. Itu satu. Artinya apa? Perhatian kita pertama koordinasi dengan Dukcapil agar data pemilih yang biasa kita sebut itu D4 itu data pemilih potensial DP4 ya. Pemilu atau pemilihan itu lebih rapi, lebih baik. Nah, kira-kira ya. Itu satu. Terus berikutnya soal data pemilih itu tentu kami akan menyortir lah. Kami akan meminta kepada kabupaten kota KPU untuk betul-betul memperhatikan apakah misalnya di situ NIK-nya ganda atau tidak, namanya ganda atau tidak misalnya. Kalau NIK nggak mungkin ganda ya, dia hanya satu nomor induk kependudukan gitu kira-kira kan. Lalu masih hidup atau sudah meninggal. Ini juga bermasalahan nih Bung Billy nih. Soal data orang meninggal saja itu kompleks. Yang melaporkan meninggal itu siapa? Orang yang ditinggalkan, istrinya atau suaminya atau anaknya. Dia melaporkan ke RT melaporkan ke kelurahan atau desa melaporkan ke atas sampai ke Dukcapil. Kalau rakyat atau penduduk tidak melaporkan, datanya masih hidup. Ini juga persoalan. Gitu loh. Jadi administrasi kependudukan ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu kira-kira ya. Ini kok udah meninggal loh. Kita susah. Sementara KPU akan menghapus data yang dianggap meninggal dengan data yang bukti yang jelas. Oh, ini sudah ada data dari Dukcapil, oh dia sudah meninggal. Kalau enggak, kami nggak punya alat dukungan. Nah, ini juga persoalan gitu kan. Nah, ini kompleks. Ini data pemilih saja itu bisa satu forum, satu sesi diskusi. Berikutnya logistik ya, logistik. Nah, ini logistik. Ya, ini juga bisa satu sesi diskusi lagi nanti. Jadi saran saya pertahapan aja nanti ya. Ke depan diskusinya itu. Yang jelas kalau logistik itu prinsipnya tepat jumlahnya. Jadi kalau misalnya satu TPS itu kalau kayak kemarin nih pemilu nih 300 misalnya,
Berarti ada DPK butuh 2% dari itu berarti 6 misalnya. Berarti kan 306. Itu tepat dari jumlah. Itu harus diperhatikan. Nanti kami akan dorong ke sana. Harus teliti betul, cermat betul dalam menentukan rancangan kebutuhan logistik, dan tentu kami harapkan Bawaslu juga bersama kami untuk mengawasi kan. Ini kan menjadi persoalan biasanya kekurangan surat suara itu kan biasanya munculnya DPT-TB itu ya yang sering menjadi persoalan. Daftar pemilih tambahan gitu ya, atau kemarin disebut sebagai DPK kalau di pemilu kemarin gitu kan. Nah, DPK itu muncul banyak juga persoalannya tadi itu Bung Billy. DPK banyak karena tidak terdaftar di DPT, ya kan? Nah, mengapa tidak daftar di DPT? Nah, itu jawabannya macam-macam itu. Bisa saja pantarlih kalau di konteks sebelumnya, atau yang biasa disebut teman-teman umumnya gitu ya. Sebenarnya sekarang ada istilah baru lagi, tapi tidak terlalu umum istilah itu. Nah, bisa saja pas ke rumah orangnya nggak ada, padahal verifikasinya harus faktual, manual, ya kan gitu. Nggak bisa pakai CCTV, bisa ke CCTV bro, harus manual, ente face to face gitu kan. Kalau ente tak ada di rumah dianggap nggak ada, itu persoalan. Atau misalnya ya oke nih sudah ada DPS, daftar pemilih sementara, DPS diumumkan oleh publik, gantian rakyat yang aktif. Yang pertama kan penyelenggara nih aktif nih, berkunjung ke rumah. Berikutnya setelah ada DPS, pemilih atau calon pemilih yang aktif sudah disampaikan nih di website, di kantor-kantor kelurahan, di KPU. Yang belum terdaftar kan ada website anunya kan, link-linknya itu. Kalau Anda belum terdaftar silakan mendaftar kembali ke PPK, ke PPS dan seterusnya, dan KPU kabupaten kota. Ini juga terkadang nggak dimanfaatkan secara serius. Hamin 1 minggu, ini barulah muncul semua. Sementara penetapan DPT itu pakai batas waktu. Tidak mungkin DPT tiba-tiba 1 minggu sebelum pemilihan baru ditetapkan loh. Nyetaknya kapan Pak? Nyetak surat suaranya. DPT itu berhubungan dengan surat suara, dengan macam-macam kebutuhan logistik. Nah ini juga ya inilah persoalan teknis kita, kepemiluan kita kan. Dan memang harus sabar dalam situasi yang, karena demokrasi menuntut kita sabar. Terus apa lagi tadi ya? Money politik. Money politik nanti biar itu tupoksinya Bawaslu, jangan sampai kita menunya teman kita ambil juga ya kan. Nanti biarlah dari Bawaslu yang akan mengurai itu. Tentu kita kalau penyelenggara kan ada KPPS, ada PPS sama PPK. Kami minta betul nanti pada saat seleksi mereka kan harus berintegritas, tuh salah satu syaratnya kan. Jangan sampai mereka tergiur oleh ya rayuan-rayuan money politik atau politik uang itu. Itu yang paling kami bisa lakukan, dan juga sosialisasi lah kan. Janganlah gitu-gitu. Ya kalau bicara seperti itu kan artinya dibanding honor ketimbang duit masuk keluar kan. Nah itu yang harus diluruskan gitu kan. Ente kalau mau seperti itu mending jadi tim sukses kan gitu. Tim sukses kan jelas ente dibayar berapa, atau jadi konsultan atau tim apa gitu kan. Itu jelas ya, itu kan mungkin bisa orientasinya langsung uang. Nah kalau penyelenggara pemilu ini tapi kan, ini tetap rawan ya Bung ya. Kalau menurut saya sih setiap perhelatan pemilihan itu ada potensi kerawanannya gitu. Nah nanti soal rawan-rawan ini Bang Gema lah yang mengurai. Ini kan sudah saya katakan ini menunya Bawaslu ini ya. Baik ke Bang Gema, karena waktu kita juga terbatas. Bang Gema mungkin singkat aja, apa kira-kira yang akan menjadi perhatian? Apakah tadi persoalan-persoalan yang Billy sampaikan tadi, beberapa persoalan tadi itu akan menjadi perhatian juga? Ya tetap pasti ya. Kalau tadi tentu pengalaman pemilu sebelumnya, terutama yang pemilu terdekat soal logistik segala macam, DPT ini tetap akan menjadi. Saya selalu dalam berbagai kesempatan katakan bahwa masalah DPT ini bukan masalahnya KPU saja, tapi ini masalah kita semua bangsa Indonesia ini. Ini kita sudah, pemilu ini sebenarnya adalah hak politik sebenarnya, bukan kewajiban yang diberikan oleh negara, tapi ini kita semua punya hak di sini untuk ayo kita kelola sama-sama dengan baik gitu. Jadi masyarakat kita himbau juga untuk proaktif. DPK misalnya, kenapa ada DPK? Berarti tidak terdaftar di DPT. Kenapa tidak terdaftar di DPT? Apakah pada saat coklit macam-macam bisa terjadi di situ. Apakah pada saat coklit tidak ada, atau petugas coklit yang tidak sampai, atau macam-macam terjadi. Tapi yang kita minta adalah keaktifan masyarakat juga. Kita juga minta masyarakat, ayo ketika ini diumumkan, kita masing-masing punya gadget, punya Android yang bisa ngecek di situ apakah nama sudah masuk di DPT atau belum. Nah, kita
Itu terus kita sosialisasikan. Ini persoalannya memang dari dulu DPT diprediksi bahkan sampai kapanpun ini tetap akan menjadi masalah. Kemudian yang seperti dikatakan Bung Nugi, ya politik uang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya melihat politik uang ini masalahnya adalah persoalan kita dan kultur kita ini juga harus kita lakukan perubahan. Pendekatannya tidak bisa semata-mata hukum. Nah, di gambaran ya di pemilu 2000 di Riau dari pemilu ke pemilu itu politik uang yang diproses itu makin lama makin meningkat. Pertanyaannya adalah apakah dulunya politik uang itu jumlahnya sama perilakunya, lalu bekerjanya penindakan pemilu sehingga banyak yang ditindak gitu. Atau pertanyaannya dugaan lain, apakah jumlah perilaku politik uang ini yang makin bertambah? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini juga saya katakan pendekatannya tidak bisa semata-mata hukum. Kita lihat dengan di jumlah yang ditindak ini makin pemilu makin bertambah. Makin pemilu juga membuktikan bahwa dengan jumlah yang ditindak bertambah perilakunya ini masih tetap ada. Jadi tidak bisa semata-mata pendekatan hukum. Pendekatannya harus kultur saya pikir. Menyampaikan ke masyarakat. Dan prosesnya itu tidak sebentar. Tidak sebentar. Karena memang mindset masyarakat sekarang nih Bung Nugi dan Bang Gema yang kita alami di tengah masyarakat, bahwasanya memang mindsetnya itu mending diambil sekarang daripada nanti nggak dapat apa-apa. Nah itu dia. Ya karena kita nggak tahu ini. Ya kayak gitu. Akhirnya masyarakat ya udah, kenapa tidak diambil begitu. Ya mungkin itu dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail per item tadi. Mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat untuk masyarakat secara edukasi politik. Amin. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di RBT Talk 9 edisi Rabu hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih juga untuk kawan RBT yang udah station di RBT 90 FM. Kita jumpa lagi di hari Jumat insyaallah pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Billy Pranata undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RBT 90 FM, The Music Factory.